Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Bertemu lagi dengan saya Ustadzah Wildah Amalina dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang kali ini akan mempelajari tentang Sunan Ampel. Jangan lupa untuk komen dan kritik positif agar saya bisa memperbaiki video-video berikutnya. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam pengembangan Islam di Indonesia. Baiklah anak-anakku, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca Bismillah. Anak-anakku, tentu kalian sudah sering mendengar nama Sunan Ampel, bukan? Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Sedangkan ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Campa, Kamboja. Silsilah atau garis keturunan Sunan Ampel bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sunan Ampel adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang berdakwah di tanah Jawa dan menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Raden Rahmat diutus untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Aryo Tejo, Bupati Tuban yang juga cucu Aryo Lembusuro, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya, lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya Arya Lembusuro, pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren serta menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubaligh yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Kita lanjutkan dengan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Di antaranya yaitu 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sebelum kedatangan para penyair Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati. Setelah adanya Sunan Ampel, peringatan tersebut diisi dengan dzikir, tahlil, dan doa. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada dengan nilai-nilai Islam. Peran berikutnya adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Ajaran yang populer dari Sunan Ampel adalah falsafah limo. Moh main artinya tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk-mabukan, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengisap candu, dan moh madon tidak berzina. Ajaran ini melarang untuk tidak melakukan 5 hal tersebut. Selanjutnya adalah sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Sunan Ampel berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain.
Sunan Ampel sangat toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Sunan Ampel juga sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Beliau juga seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel wafat di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel Kota Surabaya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like agar saya bersemangat untuk membuat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.